Bapak Ibu Saudara, maaf saya buka masker. Ya, lagu tadi itu berjudul Arti Kehadiranmu. Ya, penciptanya Jonathan Prawira. Kalau saudaraku teliti, dari awal lagu itu sampai akhir, huruf depannya itu diturunkan menjadi nama Jonathan Prawira. Jalanmu tak terselami, J. Ya, terus O, oleh setiap hati kami, sampai arti kehadiranmu itu namanya dia, Jonathan Prawira. Saudaraku, luar biasa ya. Saya berharap nama saya Purnamasi jadi lagu, tapi sulit. Sampai saat ini nggak bisa-bisa saudaraku ya. Ya, arti kehadiranmu itu menjadi tema kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 15. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan bahwa Daud mengangkut tabut Allah itu dari kediaman Abinadab. Di mana sebelumnya tabut itu dirampas oleh bangsa Filistin ketika pemerintahan Raja Saul. Ya, orang Filistin itu berpikir kalau tabut Allah itu dirampas, tabut Allah itu diambil, maka kehadiran Allah ada atas orang Filistin. Tetapi nyatanya saudaraku, mereka justru mengalami masalah yang luar biasa. Ada penyakit borok dan lain sebagainya menimpa bangsa Filistin. Bukan berkat yang mereka dapatkan, tetapi kutuk atau masalah yang mereka dapatkan. Mengapa demikian? Karena mereka menempatkan tabut Allah tidak pada tempatnya. Tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Allah. Amin. Nah,
Orang Filistin menempatkan tabut Allah itu bukan pada tempatnya. Tabut Allah ditempatkan pada sebuah kuil Dagon, di mana itu adalah tempat penyembahan bagi dewa-dewa mereka. Dan yang terjadi luar biasa, terjadi penyakit yang melanda orang Filistin. Oleh sebab itu, tabut Allah itu dikembalikan lagi. Ya, pada waktu pemerintahan Raja Saul, tabut Allah tidak begitu dipedulikan oleh Saul. Dan Daud ingin mengembalikan tabut Allah itu kepada bangsa Israel. Nah, kita belajar tadi dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ya. Daud mengangkut tabut Allah itu dengan menggunakan apa? Kereta, saudaraku. Dengan menggunakan gerobak. Dan yang terjadi adalah ketika gerobak itu tergelincir, berusaha untuk menahan tabut Allah itu. Dan Alkitab katakan, seketika itu juga Usa mendapat murka Allah dan tewas di tempat, saudaraku. Mengapa demikian? Karena untuk mengangkut tabut Allah itu tidak main-main, saudaraku. Ada aturan-aturan yang harus dikerjakan. Saudaraku, Daud menganggap itu sepele, hanya memindahkan tabut Allah. Padahal kalau kita belajar dari bagaimana caranya tabut Allah itu dibawa, itu ada aturannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yaitu hanya orang Lewi yang boleh membawa tabut perjanjian atau tabut Allah. Dan itu harus dipikul. Ya, harus dipikul. Tapi pada waktu itu Daud membawanya dengan kereta atau gerobak. Ya, dia pikir mungkin ini efektif saja daripada dipikul. Ya, lama, saudaraku, karena jarak Abinadab ke kota Daud itu ya sekitar 20-an kilometer, saudaraku. Dia pikir terlalu lama kalau hanya diangkut, saudaraku. Apalagi ada ritual-ritual tertentu untuk membawa tabut Allah itu. Dan Daud mengambil jalan pintas dengan membawanya di dalam gerobak. Dan itu merupakan kesalahan yang luar biasa. Yang kedua, tabut Allah tidak boleh dipegang, saudaraku. Tabut Allah tidak boleh dipegang. Tetapi Usa, saudaraku, ketika tabut itu tergelincir di bawah gerobak, dia berusaha untuk menahannya. Dan itu menjadi petaka bagi Usa. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika tabut itu tergelincir dan jatuh, ya, baik enggak yang dilakukan Musa untuk menahan tabut Allah itu supaya tidak jatuh? Baik tidak? Menurut ukuran manusia itu baik. Tetapi tidak benar di hadapan Allah, saudaraku. Jadi ketika saya mempersiapkan firman ini, tidak selamanya yang baik menurut ukuran manusia itu benar di dalam pandangan Allah. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku mulai ketika saya menyampaikan firman ini, tangkap kebenarannya di dalam hati kita. Sebelum kita sampai kepada arti kehadiran tabut Allah atau arti kehadiran Tuhan itu sendiri. Saudaraku, diceritakan di situ, kemudian Usa tewas di tempat. Ya. Ayat 7 berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah. Ya. Padahal Daud dipanggil Tuhan, itu bermula dari dia sangat dikenan Tuhan. Betul? Dia sangat dikenan Tuhan. Tapi pada waktu kejadian ini, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ya. Padahal kalau kita baca di Mazmur, saudaraku, 132 kalau nggak salah. Dia pernah punya berjanji, Tuhan, aku mau kehadiranmu itu ada atas tempatku, katanya.
Jadi memang Musa sangat mengharapkan tabut Allah itu kembali kepada bangsa Israel, Bapak Saudaraku. Ya. Dan ketika kesempatan itu ada, dia membawanya. Tetapi dia tidak sesuai dengan prosedur yang harus dia kerjakan. Maka terjadilah bencana di sana, saudaraku. Ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Allah itu ke tempatnya. Ketika dia melihat terjadinya insiden yang luar biasa. Bagaimana Musa mati seketika karena menahan tabut Allah. Pada waktu itu Daud menjadi takut. Dan tidak berusaha untuk membawa tabut Allah itu kepada kota Daud, saudaraku. Apa yang dilakukan? Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Saudaraku, itu pertama kali dalam Alkitab nama Obed-Edom disebut. Jadi orang ini sebenarnya orang yang tidak dikenal, orang yang biasa-biasa saja. Tetapi saudaraku, karena insiden itu Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Arti kata Obed-Edom adalah pelayan Obed. Ya, pelayan pelayan Allahnya dalam tanda Allah kecil gitu ya. Pelayan Obed, saudaraku. Dia seorang pelayan, saudaraku. Dan ketika Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu, saudaraku. Dikatakan di situ Obed-Edom, orang Gad. 2 kali ditekankan di situ. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Obed-Edom bukan orang Israel. Obed-Edom adalah orang Filistin, saudaraku. Tetapi dia mendapatkan sesuatu. Ketika rumahnya diampiri oleh Daud, itu pun karena Daud menyimpang karena ketakutannya. Dan diletakkanlah tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudaraku, dia tahu, Obed-Edom tahu bahwa Daud itu raja. Adalah sesuatu yang luar biasa. Diberi kepercayaan oleh seorang raja. Untuk apa? Untuk menyimpan tabut Allah. Ya. Obed-Edom tahu tabut Allah itu artinya kehadiran Allah. Oleh karena itu dia memiliki sikap yang berbeda dengan orang-orang Filistin. Ya, pada waktu itu saudaraku, dia menerima tabut Allah itu dan dia merawatnya, saudaraku. Orang Filistin berharap bahwa ketika tabut Allah itu ada atas bangsanya, terjadi kemenangan yang luar biasa atas bangsa Filistin. Tetapi Obed-Edom ketika menerima tabut Allah, ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Daud untuk dia pelihara, untuk dia rawat. Makanya dia merawat dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan Alkitab katakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ada penafsir mengatakan bahwa Obed-Edom adalah orang yang sangat miskin, saudaraku. Orang yang sangat miskin. Tetapi sejak kehadiran tabut Allah di dalam rumahnya, 3 bulan lamanya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tentu saja bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani dia dapatkan karenanya, saudaraku. Amin. Kalau kita pengen diberkati hidup kita, hadirkan Tuhan atas keluarga kita. Tempatkan Tuhan pada posisi yang tepat, saudaraku. Ya, tidak seperti Abinadab, saudaraku, menempatkan tabut Allah pada kuil penyembahan berhala, di mana ada Dagon di sana. Kalau kita baca ya kisahnya,
ketika tabut Allah ditempatkan di kuil Dagon, saudaraku, Dagon terjatuh, saudaraku. Dewa yang mereka sembah terjatuh di hadapan tabut Allah. Bukan hanya terjatuh, sampai tangannya patah. Alkitab katakan demikian. Karena apa? Tabut Allah tidak ditempatkan pada posisi yang tepat. Dan si Obed Edom ini, saudaraku, ketika diberi kepercayaan oleh Daud, dia menempatkan tabut Allah pada posisi yang tepat. Dia pelihara, dia hormati betul. Itulah sebabnya keluarganya diberkati. Amin. Dan aku pernah dengar kisah di mana Tuhan Yesus tertidur di kapal. Betul? Pada waktu itu, saudaraku, ketika angin itu melanda, muridnya dengan susah payah bekerja sendiri mengeluarkan air dari perahunya. Sementara kita katakan, Yesus tertidur di buritan. Mereka mengalami masalah besar yang luar biasa. Kemudian mereka membangunkan Yesus. Dan ketika Yesus terbangun, dia berkata, stop. Angin itu redalah. Itu arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tempatkan Tuhan pada posisi yang tepat. Ya. Kalau kita baca tadi, mengapa terjadi Uza sampai tewas, saudaraku? Karena Daud tidak menempatkan atau tidak melakukan prosesi yang seharusnya dilakukan untuk membawa tabut Allah. Ya. Di situ dikatakan sekalipun sama, saudaraku, yang dilakukan Daud. Bentar. Ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ya, ketika tabut itu dibawa dengan gerobak, Daud melakukan menari-nari dengan sekuat tenaga. Menari-nari diiringi oleh kelentung, rebana, gambus, kecapi, dan ceracap. Ada puji-pujian yang luar biasa. Tetapi tetap ada penghukuman di sana. Ya. Sekalipun kita menari-nari, sekalipun kita melakukan sesuatu yang luar biasa, saudaraku, kita harus tahu persis bahwa Tuhan harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Amin. Daud sekuat tenaga, ada unsur kekuatan sendiri, saudaraku, di sana. Ya. Dan itu salah karena apa? Awalnya sudah salah. Seharusnya dibawa dengan cara dipikul, tetapi dibawa dengan gerobak. Cuma apa? Masalah efektif saja. Supaya lebih gampang. Tetapi itu tidak dikenan di hadapan Allah. Saudaraku, ini menyadarkan saya juga. Ya, seringkali kita menganggap gampang. Oh, praktisnya saja. Belum tentu itu dikenan di hadapan Tuhan. Itu belum tentu dikenal di hadapan Tuhan. Ya, karena dampaknya sekalipun mereka sudah menari-nari, mereka sudah memainkan gambus, ceracap dan lain sebagainya, tetap ada penghukuman di sana. Ya, kita kembali kepada Obed Edom, saudaraku. Dia menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat. Dan akibatnya apa? Keluarga mereka diberkati dengan luar biasa. Ayat berikutnya berkata demikian. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Mendengar bahwa ketika Obed Edom menerima tabut Allah itu, justru keluarganya diberkati luar biasa. Itu sampai kepada siapa? Sampai kepada Daud.
Dan Alkitab katakan, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudaraku, lihat baik-baik ayat yang ke-13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Aku sudah berbeda. Tadinya menggunakan gerobak, tetapi setelah dari rumah Obed-Edom, Daud tahu yang seharusnya dia lakukan untuk mengangkut tabut Allah. Harus ada korban di sana. Harus diangkut oleh orang-orang Lewi, saudaraku. Harus digotong, bukan dengan menggunakan gerobak, tetapi harus digotong. Dan setiap 6 kali, 6 langkah, harus ada menyembelih korban bakaran. Seekor sapi dan anak sapi gemukan, saudaraku. Harus ada korban di sana. Harus ada korban di sana. Dan itu yang dimaui Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Amin. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, harus ada korban yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, korban syukur kita, korban apapun yang kita miliki, berikan kepada Tuhan. Korban syukur itu berbicara masalah apa? Berbicara masalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita syukuri secara daging. Tetapi ketika kita berikan kepada Tuhan, saudaraku, itulah yang namanya korban. Amin. Kalau kita memberikan korban sesuatu yang memang kita miliki dan kita suka, memberikan itu bukan korban. Tetapi korban adalah sesuatu yang mungkin tidak mengenakan. Makanya dikatakan ada korban, harus ada yang tersembelih di sana. Harus ada kematian di sana. Dan itulah yang membedakan Daud mengangkat tabut Allah atau tabut perjanjian itu dari rumah Obed-Edom. Dia menggunakan protokol yang tepat. Ya, dia mengangkut kembali. Ya, dia mengangkut dengan dipikul, saudaraku. Dan setiap kali 6 langkah harus berkorban. Saudaraku bisa bayangkan, ada ribuan, ada berapa sapi yang harus dikorbankan untuk membuat tabut Allah kepada kota Daud, saudaraku. Mungkin banyak sekali, tetapi itu yang dikenan Allah. Amin. Bukan hal praktis menurut manusia. Wah, diangkut aja pakai gerobak. No, enggak. Itu enggak dikenan oleh Allah, saudaraku. Ya, itu enggak dikenan oleh Allah. Dan apa yang terjadi atas Obed-Edom, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah dia, enggak, kamu kan sudah enggak. Obed-Edom, kalau kita belajar selanjutnya, bahkan dia kemudian dipercaya oleh Daud, saudaraku. Untuk apa? Untuk menjadi penunggu pintu gerbang tabut perjanjian. Daud tidak melupakan Obed-Edom. Dan Obed-Edom terus mau dekat dengan tabut Allah. Karena di sanalah kehadiran Allah itu nyata. Ya, setelah dia mengalami Tuhan di dalam keluarganya, dan tabut itu dibawa ke tempat yang seharusnya, tidak membawa Obed-Edom kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Sumber berkatnya diambil tetapi dia terus mengejar di mana tabut Allah itu ada. Ya, sekalipun dia bukan orang dari keturunan Lewi, tetapi dia diberi kepercayaan oleh Daud untuk menjadi apa? Salah satu penunggu pintu gerbang. Cuma nungguin pintu gerbang, saudaraku. Kalau kita belajar dari 1 Tawari 15 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Joel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Bereknya dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama dengan mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yasiel, Samiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masea, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom, serta Yeilel, para penunggu pintu gerbang. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa, tetapi ketika dia menghargai kehadiran Allah, Tuhan bawa naik menjadi penjaga pintu gerbang, saudaraku. Ya, ketika ini saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di Setiabudi, saya bilang kepada mereka,
banyak orang ketika diberi tanggung jawab oleh pemimpin menolak. Tapi kalau kita belajar dari Obed-Edom, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa tadinya. Tetapi ketika Daud menyimpang, itu sebenarnya Daud menyimpang loh. Harusnya dia pulang ke kota Daud, dia menyimpang ke rumah Obed-Edom dan menitipkan tabut Allah itu. Tetapi respon Obed-Edom sungguh luar biasa. Dia tidak berkata, oh no, enggak, aku takut nanti kayak Abinadab. Sama bangsaku kena borok, enggak. Tetapi dia menerima dengan sukacita dan menganggap itu sebuah tanggung jawab dan kehormatan. Itulah sebabnya maka Allah hadir atas keluarganya. Saudaraku, ketika engkau diberi tanggung jawab untuk melayani, terimalah sebagai sebuah kehormatan. Terimalah sebagai kehormatan dari Tuhan melalui pemimpin di tempat ini untuk boleh melayani Tuhan. Karena pada saat itulah ketika kita mulai setia dengan perkara-perkara yang diberikan, Tuhan akan mempromosikan kita ke tempat yang lebih tinggi. Saudaraku, Obed-Edom menjadi penunggu pintu gerbang. Orang yang tadinya tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, diberi kepercayaan menjadi penunggu pintu gerbang. Obed-Edom menerima kesempatan untuk melayani Tuhan sekalipun hanya sebagai penunggu pintu gerbang, tetapi ia kerjakan dengan taat dan setia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita ketika kita diberi kesempatan, diberi tanggung jawab untuk melayani Tuhan? Apakah kita menerima dengan sukacita atau kita menerima dengan keluh kesah? Ya. Melayani Tuhan adalah kesempatan dan anugerah dari Tuhan. Lakukanlah dengan taat dan setia serta sepenuh hati, saudaraku. Ya. Karena ada saatnya, saudaraku, Tuhan akan meninggikan kita. Ada saatnya Tuhan mempromosikan kita. Ya. Kapan waktunya kita nggak tahu. Tapi bagian kita taat dan senantiasa menyadari arti kehadiran Tuhan pada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudaraku. Dia menjadi salah satu penjaga dari pintu gerbang di mana tabut Allah itu disimpan. Kemudian keluarganya si Obed-Edom menjadi penyanyi pada masa pra-pembuangan. Ya, bukan hanya Obed-Edom saja, tapi keluarganya melayani, saudaraku. Karena apa? Karena menyadari pertama bahwa Tuhan itu hadir. Maka seisi rumahnya menjadi pelayan Tuhan. Ya, kita buka 1 Tawarikh 15 ayat 21. Sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yeiel, dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saudaraku, ya, naik lagi menjadi pemain musik. Amin. 1 Tawarikh 16 ayat 5. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria. Lalu Yeilel, Semiramot, Yehiel, Matija, Elia, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Saudaraku, dari sini kita belajar dari Obed-Edom. Pertama, ketika dia menerima tabut Allah untuk ada dalam rumahnya, dia menerimanya dengan sukacita. Dia menerimanya dengan tanggung jawab. Sehingga bukan hukuman yang dia dapatkan, bukan malapetaka yang dia dapatkan seperti Abinadab dan orang-orang Filistin, saudaraku, mengalami sakit borok yang luar biasa, tetapi justru berkat yang dia terima. Amin. Dan ketika dia melayani dengan sukacita, ketika tabut itu harus dikembalikan pada tempatnya yang seharusnya, dia tidak menjadi kecewa dan dan kemudian menyalahkan Daud, enggak. Tapi dia tetap mengikuti tabut Allah itu berada. Dan itu sebabnya Daud memilih dia untuk menjadi pegawai atau penunggu tabut Allah, di mana tabut Allah itu disimpan. Tidak sampai di situ saja,
Dia tetap melayani dengan sukacita. Tetap melayani dengan sukacita dan keluarganya akhirnya menjadi pemain musik di sana, saudaraku. Dan kalau kita baca tentang kisah Obed-Edom, keluarganya diberkati luar biasa, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan hadir senantiasa atas keluarganya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita. Mulai kita menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita melalui pemimpin di tempat ini. Melakukannya dengan setia dan sukacita. Bukan dengan keluh kesah. Bukan dengan harus debat dulu, enggak. Tetapi menerimanya dengan penuh sukacita sebagai anugerah, saudaraku. Dan yang ketiga, pada saat yang sama, ketika kita taat dan setia, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Dari yang tadinya kita bukan siapa-siapa, menjadi apa-apa. Ya, from nothing to something, saudaraku. Dari yang tadinya bukan apa-apa, menjadi apa-apa. Itulah Obed-Edom. Dan saya berdoa, jemaat di Pelamongan mengalami Tuhan senantiasa. Karena pengalaman dengan Tuhan itulah yang membuat kita bergairah, saudaraku. Kita melayani Tuhan dengan penuh gairah. Bukan karena dibuat-buat, bukan karena kekuatan kita seperti Daud pada mulanya. Dia menyanyi dengan kekuatannya. Tetapi justru hukuman yang terjadi. Karena apa? Dia tidak taat, saudaraku. Kita melayani Tuhan dengan penuh ketaatan. Dengan penuh ketaatan. Saudaraku, ayat selanjutnya. Apa yang terjadi setelah Daud melakukannya, saudaraku ya? Ayat yang ke-13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud sudah melakukan yang seharusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, sama persis dengan ayat sebelumnya. Tetapi di sini dikatakan dia sudah melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan itu menyenangkan hati Tuhan di situ. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Dan Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Mereka bersukacita, saudaraku. Mereka bersukacita sekalipun harus ditempuh ya puluhan kilometer, saudaraku, untuk mengangkut tabut itu. Mereka pikul. Tetapi ketika bersama-sama dengan Tuhan, selalu ada sukacita. Bukan keluh kesah. Intinya, ketika Tuhan hadir, ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, kehadiran Tuhan ada atas hidup kita, tidak pernah kita mengalami capek, saudaraku. Kalau engkau sudah mulai mengalami capek, mulai tanyakan Tuhan, jangan-jangan Tuhan tidak hadir dalam hidupku. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kita pasti penuh dengan gairah. Kita pasti penuh dengan sukacita. Sekalipun lingkungan tidak bersukacita, tetapi kita bersukacita karena apa? Allah yang kita sembah, Allah yang ada dalam hidup kita menyertai kita. Dan kalau Allah menyertai kita, pasti kuasanya membackup kita. Itulah yang dialami oleh Obed-Edom, saudaraku. Jadi, saudaraku, layani Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh ketaatan. Bukan dengan ketidaktaatan, tapi dengan penuh ketaatan. Karena itu akan mendatangkan berkat sukacita melayani di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang berbicara secara pribadi atas setiap umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Berbicara secara pribadi atas jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, supaya jemaat Pelamongan mengalami Tuhan, mengalami arti kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, pasti sesuatu yang ilahi terjadi. Di dalam nama Yesus, menggerakkan, membangkitkan Tuhan. Tidak ada keluh kesah, tidak ada apapun juga yang negatif. Karena Allah benar-benar nyata, Allah benar-benar hadir. Terjadilah atas jemaat Pelamongan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, firman-Mu kepada Tuhan, untuk Tuhan kerjakan lebih luar biasa lagi
atas jemaat Tuhan di tempat ini. Menerima rema dari firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.